Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus DKM Masjid Miftahul Jannah. Yang kami hormati, kami muliakan pula segenap para tokoh, para guru, alim ulama, handai tauladan, sesepuh yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Tak lupa juga kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini sepi tanpa jamaah, dan masjid ini ada untuk jamaah. Jamaah, oh jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang semangat ini. Apakah sudah mulai merasa lelah, Pak? Mudah-mudahan yang menjawab salam saya diberikan sehat walafiat sampai akhir Ramadan, dimudahkan rezeki dan urusannya, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang melekat pada diri kami illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, karena sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami senantiasa memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rizki yang baik, halalan thayyiba, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Rabbi zidna ilman wa hudan, ya Allah tambahkanlah kami ilmu pengetahuan dan petunjukmu. Bapak Ibu hadirin shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat diberikan kesempatan umur kita dipanjangkan sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Kanu salaf yad'una li Ramadan, orang-orang soleh salaf terdahulu mereka memohon dipertemukan dengan bulan Ramadan sittata ashhur, 6 bulan sebelumnya. Tetapi kita diajarkan oleh guru dan para ulama kita, begitu masuk bulan Rajab bagaimana doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hadisnya lemah Pak Ustadz, tidak sahih. Ya sudah, kita ganti doanya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Boleh begitu doanya? Boleh. Tadi pakai bahasa Arab nggak boleh, ya pakai bahasa Indonesia boleh. Karena memang doa itu bisa bil ma'thur, ada riwayat-riwayatnya kita baca. Ada juga boleh ghairu ma'thur, ya kita karang sendiri boleh selama tidak berlebihan, ya. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah dengan penuh penghayatan. 3, 2, mulai. Alhamdulillah. Karena Ramadan ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, bonus bagi hamba-hambanya. Sebagaimana disampaikan oleh para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita tentang keutamaan bulan Ramadan. Maka barang siapa yang diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, Allah menginginkan kebaikan untuknya. Dan barang siapa yang sudah bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia merasa berat, sulit,
susah untuk melaksanakan ibadah, maka introspeksi. Boleh jadi dosanya besar, dosanya banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan adalah momentum untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendulang pahala, mempersiapkan bekal yang terbaik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai umat Islam kalau berbicara bulan Ramadan ini bukan barang baru, betul. Di antara kita yang paling muda usianya berapa yang hadir? 30 tahun, 40, 50, 60, 70, itu sudah berapa kali berjumpa dengan Ramadan? Dihitung dari usia baligh melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berapa kali dalam hidupnya berjumpa dengan bulan Ramadan? Ini bukan masalah kuantitas banyaknya kita berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi PR kita bersama adalah dari sekian Ramadan yang kita jumpai, mana itu yang menurut kita yang lebih afdol, lebih mantap, rasa-rasanya yakin itu ya, amal kita ini udah cukup dan lain sebagainya. Maka Ramadan 1446 Hijriah ini boleh jadi adalah Ramadan yang terakhir. Kita sambil mengevaluasi Ramadan yang sudah berlalu, mana kira-kira yang lebih baik lagi. Kalau misalkan kita sadar, kita tahu catatan kita masing-masing, ya, maka manfaatkan Ramadan tahun ini sebaik mungkin. Yang merasa tahun lalu belum pernah khatam, tahun ini khatam. Khatamnya 1 kali, tahun ini 2 kali. Begitu seterusnya. Jadi tiap tahun ini ada peningkatan. Jangan sampai Ramadan tahun lalu dengan tahun ini sama. Ya. Ciri seorang mukmin yang baik adalah manakala hari ini atau kemarin yang sudah berlalu biarkan berlalu, dan hari ini kita manfaatkan sebaik mungkin, dan tentu besok lebih baik lagi. Ya. Jadi Ramadan tahun ini bagaimana bisa lebih baik daripada tahun yang lalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang perlu kita perhatikan ketika masuk bulan Ramadan. Ya. Dan ini mungkin bisa menjadi pegangan buat kita agar terus bersemangat beribadah di bulan Ramadan. Ada 2 hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala. Dan yang hadis kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Jumhur ulama ya memaknai ibadah di bulan Ramadan di malam tersebut yang dimaksud adalah salat tarawih. Lafaznya beda sedikit, yang satu shoma dan yang kedua qoma. Shoma berpuasa di siang hari, qoma beribadah di malam hari. Apa keutamaannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Pasti Allah akan ampuni dosanya. Jadi kalau tausiah malam ini mau dikasih judulnya itu ya, jalur cepat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Minimal di bulan Ramadan melakukan 2 amalan istimewa ini. Yang pertama ibadah puasa, dan yang keduanya adalah sholat tarawih. Kita tidak akan panjang lebar pelihara puasa Ramadan, insya Allah. Kita semua meyakini ibadah puasa Ramadan hukumnya wajib. Meskipun sedih juga melihat saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat
Begitu masuk Ramadan ada saja yang mereka tidak berpuasa. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni mereka, memberikan hidayah ya agar bisa menjalankan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang muslim. Yang kedua tentang sholat taraweh. Apa hukumnya sholat taraweh? Sunnah muakkadah. Apa pengertian sunnah secara fikih? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Betul, memang pengertiannya seperti itu. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan apa yang kita harapkan di bulan Ramadan, saya yakin jawaban kita hampir sama. Ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sholat taraweh sunnah, kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, jalur cepatnya tadi puasa dan sholat taraweh. Makanya mungkin karena pengertian ini kaum muslimin banyak yang tidak serius untuk melaksanakan sholat taraweh. Kenapa enggak taraweh? Kan hukumnya sunnah Pak Ustadz, enggak dilaksanakan juga ya enggak apa-apa. Kenapa enggak taraweh? Capek Pak Ustadz, ya pulang dari kantor. Nah, ini solusi, barangkali diantara kita masih ada yang aktif, pulangnya sore, kadang sampai malam, begitu juga ibu-ibu ya, banyak aktivitas, lelah, sehingga tidak sholat taraweh berjamaah di masjid. Maka boleh sholat taraweh dilaksanakan di rumah, boleh dilaksanakan sendiri. Jam 10 malam boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Tengah malam boleh. Sepertiga malam boleh. Ba'da subuh nggak boleh. Ya, itu. Tapi yang paling afdol sholat berjamaah bersama imam. Ini tolong dicatat hadisnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi agar kita ini semangat untuk melaksanakan sholat taraweh. Ya. Annahu ma'aman qama ma'al imam, barang siapa yang sholat qama, sholat taraweh bersama imam, hatta yansharif, sampai selesai. Kira-kira selesainya sholat apa ini Bapak Ibu? Sholat witir. Makanya tadi saya lupa juga, ini di Miftahul Jannah tausiahnya ba'dal isya atau ba'da taraweh. Di masjid lain ada yang tausiahnya ba'da taraweh, ya, ada yang pulang duluan karena pengen nambah lagi nanti sholat malam tahajud. Kalau sudah witir kan katanya witir penutup, betul sih ya itu. Padahal hadis ini ya perhatikan, hatta yang sorif, sampai selesai, berarti sampai sholat witir. Apa keutamaannya? Kutibalahu qiyamul lailah, dicatat pahala sebagaimana ia menghidupkan seluruh malam. Masya Allah ya. Ini banyak yang nggak tahu, makanya perhatikan awal-awal bulan Ramadan sholat tarawih full, betul ya, bahkan sampai nggak kebagian mungkin ya, sampai ke jalan raya itu. Coba kalau kita faham dari awal, talibul ilmi kita ya, pengetahuan kita tentang keutamaan sholat tarawih berjamaah dengan imam ya, mudah-mudahan yang hadir malam ini insya Allah istiqomah sampai akhir Ramadan Pak ya, insya Allah ya, sholat tarawih ya. Tidak usah kemana-mana, yang afdol sholat berjamaah di masjid dekat rumah kita. Bukan berarti kami nggak membolehkan Bapak Ibu sholat di Istiqlal, bukan. Yang utama di sini ya, tidak usah jauh-jauh, tidak usah membanding-bandingkan masjid satu dengan masjid yang lain ya. Kita makmurkan masjid yang ada di dekat rumah kita. Kenapa itikafnya jauh ke sana? Oh ya, di sana ada disiapin sahur itu kan. Ada juga Pak tipikal orang itu cari masjid yang itikaf gak mau banyak-banyak, gak mau gede-gede ya. Yang penting ketika itikaf dia khusyuk itu. Jadi jangan sampai kita cari itikaf, oh kesana aja rame masjidnya. Jangan kita banding-bandingkan.
Kita syukuri apa yang ada di lingkungan kita, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Masjid Miftahul Jannah, mudah-mudahan sesuai dengan namanya menjadi doa. Ya, kunci surga udah ada di sini nih. Ya. Kunci surga ada di sini. Itu jangan kemana-mana. Nah, jadi kita tingkatkan kualitas ibadah kita minimal 2 kalau ingin dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Ya, sholat tarawehnya. Ini kita baru pertengahan Ramadan. Ya, kalau akhir Ramadan ya mungkin softnya maju karena sebagian pulang kampung, kan begitu. Ya. Kalau misalkan masih awal-awal pertengahan gitu kan, ya harusnya umat Islam masih tetap konsisten dan bersemangat untuk melaksanakan sholat taraweh meskipun sunnah, tapi kita bersemangat dalam menggapai ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibarat perjalanan kita sudah di pertengahan, Pak, makin semangat atau pengen mampir dulu di rest area? Ya, kok kayaknya kelihatannya udah mulai gimana gitu ya. Ya Imam, mata rohah, wahai Imam, kapan istirahat itu? Ketika kaki kita mendarat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita sudah di pertengahan jalan dan akan memasuki di mana Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan pahala ibadah kita, khususnya di malam Lailatul Qadar. Harus kita bersemangat memburu menggapai ya ampunan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sampai akhir Ramadan Bapak Ibu ya, kita istiqomah di Masjid Miftahul Jannah. Apakah kita merasakan nyaman sholat di sini Bapak Ibu? Nyaman? Ya. Kalau nyaman saya suka analogikan begini. Ketika lapar kita masuk ke warung nasi. Habis makan langsung pulang nggak? Langsung pulang nggak Bapak Ibu? Bayar dulu ya. Jangan sampai kita sudah terpenuhi rohani kita, spiritual kita, nyaman kita, khusyuk kita, nikmat beribadah di Miftahul Jannah, tapi bakhil. Ya. Apalagi di bulan Ramadan, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Jadi kalau ada yang mengaku di sini paling dermawan, masih kalah dengan Rasulullah. Wa kana ajwadun nas, dan kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, jadi bantu juga operasional Masjid Miftahul Jannah dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bayarnya bukan ke masjid, tapi bayar pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang itu tidak bisa dihitung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita istiqomah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma fiq ila aqamit thariq, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.